Pilgub Jakarta tahun 2024 tentunya menurut kami tidak boleh dikotori oleh isu sara, suku, agama, dan ras dan antar golongan, dan penyebaran informasi hoax. Beberapa analis telah mengkaji secara mendalam dan memberikan pandangan kritis terhadap Pilkada DKI tahun 2017 yang tercoreng oleh praktik politik sara dan penggunaan hoax yang mengganggu integritas proses konsolidasi demokrasi. Bapak Ibu sekalian, situasi 98 di Indonesia kembali terulang dalam Pilkada Gubernur Jakarta tahun 2017 dan pemilihan umum Presiden tahun 2019. Kedua peristiwa politik ini telah meninggalkan problem serius bagi keberlanjutan demokrasi. Tentu saja hal ini sangat membuat kami senang sebagai penyelenggara pemilu, karena prinsipnya pemilu di DKI Jakarta perlu peran serta banyak pihak, ya, termasuk teman-teman di sini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih teman-teman SPRI atau di bawah koalisinya di bawahnya atau jaringan di bawahnya yang selama pemilu tahun 2014 sudah banyak membantu kami dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat. Kita kasih pemilu. Karena kami menyampaikan hak-hak penyandang disabilitas. Seperti yang kita ketahui, hak-hak penyandang disabilitas itu sudah ada dalam CRPD atau Convention Right of Person with Disability. Kemudian Undang-Undang nomor 19 tahun 2011, kemudian yang terbarukan Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. Kemudian untuk daerah Jakarta sendiri itu, daerah Jakarta sudah mempunyai Perda Disabilitas pada 4 tahun 2022. Apa itu definisi dari penyandang disabilitas? Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensorik dalam jangka waktu lama, yang mana dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga yang lainnya. Nah, di sini negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara dan mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Harapan teman-teman panitia, kita berharap kita semua punya satu gambaran kesepakatan bersama kira-kira agenda rakyat Jakarta yang penting untuk kita pegang, kita suarakan apa sih gitu ya. Nah, kalau dari yang disampaikan oleh para pembicara tadi, notulen sudah mencatat gitu ya, ini agenda umum. Tadi kan masing-masing tiap sektor sudah bicara ya. Perempuan bicara agendanya apa, buruh apa, miskin kota apa, kemudian lingkungan apa. Ini ada catatan dari notulen. Mungkin saya menurut kesepakatan dari teman-teman, apakah agenda umum ini bisa kita jadikan panduan bersama kita untuk bersama-sama kita melakukan pendidikan politik di Jakarta tadi, seperti yang disampaikan oleh teman dari KPI, bahwa warga Jakarta harus punya pengetahuan bahwa ketika menghadapi pilkada, agenda apa yang harus disuarakan oleh warga Jakarta, bahwa nanti metodenya seperti apa mau memenangkan agenda ini, nanti di sesi kedua kita akan diskusi gitu ya, bagaimana cara memenangkan agenda ini gitu kan. Apakah kan selama ini warga Jakarta cuma jadi lumbung suara aja gitu ya, atau kalau nggak jadi lumbung suara, kita sebagai warga itu cuma dikasih recehan sifatnya. Setiap ada transaksi pemilu sifatnya cuma dikasih ya hari itu saja dikasih ya. Nah, sekarang kita mau mengajak warga Jakarta ketika menghadapi pilkada nanti, pilgub, transaksinya harus transaksi yang jangka panjang gitu ya. Untuk jadi kalau ngomongin politik, kalau saya tanya ketika mendengar kata politik ya, apa yang terlintas di pikiran kita pasti sangat banyak. Ada yang bilang itu sebuah hal yang kotor, sebuah hal yang manipulatif, sebuah hal yang koruptif, semua yang negatif lah. Padahal kita sebagai, saya dan Mas Jimmy sama-sama mengajar politik itu intinya pengen semua warga itu berpolitik dan tidak takut untuk berpolitik. Karena politik itu sebenarnya adalah untuk tujuan yang baik, yaitu mendapatkan sumber daya. Nah, bedanya apa sih tindakan politik, ekonomi, dan sosial, bedanya di mana nih?
Mungkin kita udah sering bikin tindakan sosial ya. Tindakan sosial itu macam kita memberikan satu sumbangan, kita mengabdikan diri untuk kebaikan orang lain. Kita membantu berderma gitu ya, beramal untuk orang lain, itu adalah tindakan sosial, jadi orientasinya untuk orang lain. Nah, tindakan ekonomi mungkin secara sederhana ya, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan, kita bekerja, yang tujuannya adalah untuk kita. Tindakan ekonomi motifnya adalah untuk kesejahteraan diri sendiri. Nah, tindakan politik yang kayak gimana nih? Nah, itu yang kita mau dorong supaya kita semua tidak anti terhadap politik. Tindakan politik yang mau didorong adalah apa? Meraih kebutuhan secara kolektif. Jadi bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk orang lain. Contohnya apa? Kalau kita melakukan satu upaya memperjuangkan suatu sumber daya, ketika kita dapat, orang lain juga dapat. Itu kunci dari tindakan politik. Jadi ada sesuatu yang efeknya buat banyak orang. Nih kalau Mas Jimmy mimpin aksi demonstrasi buruh misalnya, tuntutan apapun yang disuarakan Mas Jimmy, karena itu tindakan politik, kalau dia menang tuntutannya, saya juga nerima. Karena saya juga buruh gitu misalnya. Walaupun saya bahkan tidak secara aktif gitu ya ikut. Nah, kira-kira gitu. Jadi prinsipnya Gerakan Sosial Jakarta untuk Pilgub Bersih dan Menangkan Agenda Rakyat. Bahwa Pilgub Jakarta tahun 2024 tidak boleh dikotori oleh isu-isu sara, suku, agama, ras, dan antar golongan, dan penyebaran informasi hoaks. Beberapa analisis telah mendalam dan pandangan kritis terhadap Pilkada DKI Jakarta 2017 yang tercoreng oleh praktik politisasi SARA dan penggunaan hoaks yang mengganggu integritas proses demokrasi. Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 terdapat 80 orang luka-luka dan 4 orang meninggal dunia akibat kekerasan dan intimidasi. Sedangkan pada pemilu 2024 terdapat 658 kasus dugaan pelanggaran yang telah diidentifikasi. Terkait kandidasi, waktu yang diberikan kepada bakal calon independen kepala daerah untuk Pilkada 2024 tidak logis. Mengumpulkan 617.000 dukungan KTP dalam waktu yang terbatas adalah tugas yang berat. Jumlah dukungan yang diminta sangat tinggi. Calon independen harus meyakinkan lebih dari 0,5 juta pemilih untuk mendukung mereka. Ini memerlukan kampanye yang efisien dan strategi yang baik. Periode pendaftaran hanya berlangsung selama beberapa hari. Calon independen harus bekerja dengan cepat dan efektif untuk mengumpulkan dukungan dalam waktu yang singkat. Baik, kita giar dulu ya, jangan langsung lagi. Giar dulu ya. 1, 2, 3. Pilgub Bersih, Menangkan Agenda Rakyat. Yes.